Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Ayu Suryani dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil kegiatan praktek pemasaran online. Dalam praktek pemasaran kali ini, saya bergabung pada kelompok 2 yang kami beri nama Ngemil Oke. Nah, masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang. Nah, jadi latar belakang dalam menjalankan usaha ini adalah untuk memenuhi tugas kegiatan praktek pemasaran online. Adapun latar belakang dalam pemilihan nama usaha adalah karena kami menyediakan menu-menu yang simpel dengan cita rasa yang enak. Selain itu juga pemilihan produk kami pilih karena proses pembuatan produk yang mudah dan produk diperkirakan sangat disukai oleh berbagai kalangan, terutama kalangan muda. Produk juga memiliki harga yang sesuai dengan kantong pelajar dan harga yang cukup terjangkau. Tidak hanya itu, mayoritas masyarakat Indonesia juga menyukai makanan yang manis sebagai cemilan. Adapun poin yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dibuat laporan pemasaran online ini adalah sebagai bahan pelaporan, bahan penilaian, dan bahan pembelajaran serta evaluasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan praktek pemasaran online kedua ini untuk penjualan donat topping yaitu dilaksanakan pada hari Jumat yang tertanggal pada 1 Oktober 2021 dan bertempatkan di Jalan Cempaka 2 Tanjung Redep. Nah, masuk pada bab kedua yaitu pembahasan. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan ada 10. Yang pertama yaitu tepung terigu sebanyak 1,5 kilo, kemudian gula pasir setengah kilo, susu bubuk 50 gram, minyak goreng 1 liter, garam 2 sendok teh, gles 4 cup atau setara dengan 1.500 gram, margarin 60 gram, vermipan 15 gram, kuning telur 6 butir, dan juga air dingin 600 ml. Selanjutnya itu proses pembuatan. Yang pertama, campurkan tepung terigu, garam, gula, vermipan, susu bubuk, kuning telur, lalu uleni sampai setengah kalis. Kemudian, langkah selanjutnya, jika sudah setengah kalis, masukkan margarin, kemudian adon menggunakan mixer hingga kalis elastis. Selanjutnya, tutup adonan, tunggu sekitar 20 menit. Kemudian, bentuk donat dan ditutup lagi selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang. Jika sudah mengembang sempurna, gorenglah donat, tambahkan topping berupa glaze. Di sini kami menggunakan rasa tiramisu, coklat, green tea, dan strawberry. Nah, topping ini sesuai selera aja ya, mau topping seperti apa. Kemudian poin ketiga yaitu pemasaran. Dalam pembuatan brosur untuk promosi, kami menggunakan aplikasi Canva. Adapun cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi Canva dan pilih template yang diinginkan. Kedua, edit template sesuai dengan gambar produk yang diinginkan. Ketiga, tambahkan gambar produk, nama usaha, alamat, nama medsos, kemudian nomor telepon, dan lain-lain. Dan yang terakhir, unduh brosur jika sudah jadi keseluruhan, dan brosur siap juga untuk dipublikasikan. Kemudian yang keempat yaitu media sosial yang digunakan untuk pemasaran. Yang di sini ada tiga media sosial ya, dan yang paling dominan atau yang lebih banyak kami menerima orderan yaitu aplikasi WhatsApp. Karena apa? Karena adanya fitur WhatsApp yaitu untuk mengupdate story WhatsApp. Di situ teman-teman WhatsApp kita bisa langsung komen jika ingin memesan. Nah, tidak hanya itu, kami juga menggunakan 2 aplikasi lainnya. Yang pertama ada Instagram dan juga Facebook. Di aplikasi tersebut juga lumayan ya para customer yang memesan, namun lebih banyak lagi itu di WhatsApp karena selain mudah juga lebih simpel penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu penjualan. Pada penjualan praktek pemasaran online kali itu,
pemesanan hingga penjualan produk donat topping terjual sebanyak 27 porsi dengan total penjualan sebesar 324.000, yaitu dengan harga per porsinya 12.000 dikali 27 porsi. Nah, yang keenam di sini ada analisis SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, yaitu memiliki produk yang bercita rasa unggul dan kekinian. Brosur tersebar luas di berbagai media sosial yang memiliki banyak interaksi antar teman. Kemudian juga harga yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian opportunity. Yang pertama, jalinan kerja sama antar anggota produk yang kami jual belum banyak dipasarkan oleh orang lain. Kemudian inovasi produk yang cukup unik dan menarik, kapasitas produk yang diperbanyak, kemudian modal yang cukup dan sesuai harapan. Kemudian W, yaitu mesin produksi yang kurang memadai, kualitas personil atau anggota masih belum merata, kinerja masih belum optimal, rasa pesimistis, takut bila produk yang akan dibuat gagal produksi. Dan yang terakhir T atau threat. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan, jarak antar rumah pelanggan yang cukup jauh sehingga saat proses pengantaran terdapat sedikit produk yang rusak. Pelanggan yang tidak menyertakan alamat lengkapnya dan nomor rumah itu juga salah satu kesulitan dalam mengantar pesanan. Lanjut ke bab 3 yaitu laporan keuangan. Nah, di sini ada sumber permodalan atau lebih tepatnya perincian bahan baku yang digunakan. Yaitu pertama ada tepung terigu sebanyak 1,5 kilo dengan harga 17.000, gula pasir setengah kilo dengan harga 7.000 rupiah, kuning telur 6 butir dengan harga 12.000 rupiah, vermipan 15 gram dengan harga 5.000 rupiah, susu bubuk 50 gram dengan harga 5.000 rupiah, minyak goreng 1 liter dengan harga 15.000 rupiah, air dingin 600 ml sekitar 200 rupiah, garam 2 sendok teh sekitar 100 rupiah, gles 1.500 gram sebesar 60.000 rupiah, margarin 60 gram sebesar 5.000 rupiah, kotak 27 pieces sebesar 29.700 rupiah, dan plastik 27 pieces sebesar 5.000 rupiah. Kemudian ada laporan laba rugi. Jadi seluruh modal yang saya gunakan yaitu sebanyak 162.000 rupiah. Kemudian harga jual per porsinya yaitu sebesar 12.000 rupiah. Penjualan yang terjadi itu ada 27 porsi, jadi dengan total keseluruhan 324.000 rupiah. Adapun modal per porsinya yaitu sebesar 6.000 rupiah. Jadi untuk laba per porsinya kita mendapatkan keuntungan 6.000 rupiah, dan jika dikalikan seluruhnya maka akan mendapatkan seluruh laba sebesar 162.000 rupiah. Nah, atau dapat disimpulkan modal kami sebesar 162.000 rupiah dan laba kami 162.000 rupiah juga, atau besar laba kami yaitu 50%. Dan yang terakhir yaitu bab keempat, penutup. Pertama ada kesimpulan. Pada masa sekarang kita perlu mengetahui apakah pentingnya pengetahuan tentang pemasaran online. Apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Maka siswa perlu belajar dalam bidang pemasaran online, karena hal inilah yang dapat dijadikan usaha kedepannya. Bahkan pemasaran online sekarang sedang maraknya digunakan oleh khalayak umum dalam bidang kewirausahaan. Jadi jangan malu ya untuk berbisnis online pada masa sekarang. Kemudian saran. Jadi dalam beberapa praktek yang dilakukan mungkin perlu adanya peningkatan dalam pemasaran produknya atau pada saat melakukan iklan, agar pemasaran yang dilakukan lebih banyak, serta perlunya meningkatkan kegesitan dalam mengolah produk agar cepat selesai dan konsumen tidak menunggu terlalu lama. Nah, ini ada beberapa dokumentasi produk saya, mulai dari penggorengan donat, kemudian menghias donat, dan ini ada donat siap dikemas ya. Dan yang terakhir ada pengantaran kepada konsumen. Nah, kebetulan ini konsumennya teman kami sendiri ya. Nah, terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi saya melalui user Instagram @ristasuryani dan email
@ristaayusuryani88@gmail.com. Mungkin ini saja penjelasan singkat mengenai pemasaran online yang saya lakukan 1 bulan lalu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.